Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Bacaan pertama, kemuliaan Tuhan masuk kembali ke dalam bait suci. Pembacaan dari nubuat Yehezkiel. Sekali peristiwa, aku dibawa malaikat Tuhan ke pintu gerbang bait suci yang menghadap ke timur. Sungguh, kemuliaan Allah Israel datang dari timur, dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu, dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Apa yang nampak olehku itu mirip dengan apa yang dahulu kulihat ketika Tuhan datang untuk memusnahkan kota Yerusalem, dan mirip juga dengan apa yang kulihat di tepi sungai Kebar. Maka aku bersujud menyembah. Sewaktu kemuliaan Tuhan masuk ke dalam bait suci melalui pintu gerbang timur, aku diangkat oleh Roh dan dibawa ke pelataran dalam. Sungguh, bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Lalu sedang orang yang mengukur bait suci berdiri di sampingku, aku mendengar Tuhan bersabda kepadaku dari dalam bait suci. Beginilah firman-Nya kepadaku. Hai anak manusia, inilah tempat tahtaku dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan tinggal di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil, mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satulah rabimu dan kalian semua adalah saudaraku. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan renungan tentang barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dalam Matius 23 ayat 12. Kita membahas tentang soal kerendahan hati masih menjadi pergumulan saya. Selain berdoa memohon rahmat belas kasih Tuhan dalam usaha memperbaiki hal itu, tentu saja hal disertai praktek. Salah satu contoh, berusaha tidak mudah terpancing emosi terhadap hal-hal yang terjadi di sekeliling saya. Tentu saja hal itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Memperbaiki diri tidak dapat berubah secara instan dan langsung berhasil, tetapi harus diusahakan dalam ketekunan. Ketika terjatuh, bangkit kembali, begitu seterusnya sampai akhir hidup kita. Keserupaan dengan Sang Pencipta harus terus dikejar, tidak mudah namun juga tidak mustahil. Karena Allah memanggil manusia agar menjadi semakin serupa dengannya, dan Ia akan memberikan rahmat kemampuan jika manusia menjawab "ya" terhadap panggilannya. Marilah terus memohon rahmat Tuhan agar kita dimampukan untuk selalu taat dan tunduk kepada segala perintah-Nya. Apakah kerendahan hati masih menjadi pergumulan yang sulit saya lakukan? Demikianlah renungan ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam damai Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.